Yang pertama, formulasi injeksi rekonstitusi ampisilin natrium dengan kadar 0,005%. Terdiri dari ampisilin natrium 0,005%, natrium klorida 0,9%, benzil alkohol 0,9%, aqua pro injection at 100%. Untuk formulasi yang diajukan, 1. Ampisilin natrium dengan jumlah 0,005% berfungsi sebagai zat aktif. 2. Natrium klorida dengan jumlah 0,9% berfungsi sebagai pengatur tonisitas. 3. Benzil alkohol dengan jumlah 0,9% berfungsi sebagai bahan pengawet. 4. Aqua pro injection at 100% sebagai pelarut. Penimbangan bahan untuk 10 ml per wadah. 1. Ampisilin natrium, jumlah yang ditimbang, sama dengan 500 mg dikalikan 5 wadah sama dengan 2,5 gram. 2. NaCl, 360 mg dikurangi 65,11 mg sama dengan 295,169 mg. Ketiga, benzil alkohol sama dengan 0,9 gram dibagi 100 ml dikalikan 40 ml sama dengan 0,36 gram. 4. Aqua pro injection dietkan 40 ml. Selanjutnya, perhitungan tonisitas menggunakan metode LISO. Yang pertama, ekivalensi ampisilin natrium. Diketahui bahwa LISO ampisilin natrium adalah 3,4 dan BM-nya 371,39. Jadi dapat dihitung ekivalensinya sama dengan 17 dikalikan LISO dibagi BM sama dengan 17 dikalikan 3,4 dibagi 371,39 sama dengan 0,155 untuk setiap 1 gram ampisilin natrium. Untuk natrium klorida yang dibutuhkan sama dengan 0,155 dikalikan 0,5 gram dibagikan 5 ml kalikan 40 ml sama dengan 0,031 mg. Yang kedua, untuk ekivalensi benzil alkohol, diketahui bahwa ekivalensi benzil alkohol sama dengan 0,18 untuk 1 gram benzil alkohol, sehingga natrium kloridanya sama dengan 0,9 per 100 dikalikan 40 ml sama dengan 0,36 gram. Jadi 0,18 dikalikan 0,36 gram sama dengan 0,0648 gram. Sehingga natrium klorida total sama dengan 64,8 mg hasil pembulatan dari NaCl yang dibutuhkan ditambahkan 0,031 mg hasil dari NaCl ampisilin sama dengan 64,831 mg. Sehingga total dari penambahan natrium klorida adalah 360 mg dikurangi 65,11 mg sama dengan 295,169 mg. Berikutnya sterilisasi alat. Kelompok alat: kaca arloji, spatula, pipet tetes, corong. Cara sterilisasi: di dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Berikutnya karet pipet tetes. Cara sterilisasi yaitu dengan etanol 70% selama 24 jam. Selanjutnya batang pengaduk. Cara sterilisasi yaitu di dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Gelas ukur berukuran 10 ml, 50 ml, dan 100 ml. Cara sterilisasi yaitu dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yaitu burit. Cara sterilisasi yaitu dengan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Alat selanjutnya Erlenmeyer gelas kimia berukuran 10 ml, 25 ml, dan 100 ml. Cara sterilisasi yaitu dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Selanjutnya siringe. Cara sterilisasi dengan etanol 70% selama 24 jam. Selanjutnya membran filter yang berukuran 0,45 dan 0,22 mikroliter. Cara sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Alat selanjutnya statif. Pada alat statif ini tidak ada cara sterilisasi. Alat selanjutnya yaitu syringe holder. Cara sterilisasi yaitu dengan etanol 70% selama 24 jam. Kelompok berikutnya yaitu wadah, yaitu vial berukuran 10 ml. Cara sterilisasi yaitu autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya tutup vial. Cara sterilisasi yaitu dengan etanol 70% selama 24 jam. Selanjutnya yaitu bahan, terdapat ampicillin natrium. Cara sterilisasi yaitu di dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Berikutnya NaCl di dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Cara kerja: pertama, sterilisasi alat. Kedua, penimbangan bahan dan sterilisasi bahan. Ketiga, campur benzil alkohol 360 ml dalam aqua pro injection 40 ml sampai homogen. Keempat, larutan dimasukkan ke dalam vial, kemudian tutup dengan aluminium foil, sterilisasi autoclave. Selanjutnya, larutan BF-WF1 dilakukan uji pH. Lalu, ampicillin Na dimasukkan ke dalam vial sebanyak 500 mg. Kemudian, NaCl dimasukkan ke dalam vial berisi ampicillin Na. Terakhir, masukkan larutan BF-WF1 ke dalam masing-masing vial dengan buret. Vial ditutup, lakukan sealing. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu preformulasi. Preformulasi yang pertama adalah ampicillin natrium dengan pemberian berbentuk kristal atau amorf, berwarna putih, serbuk higroskopis, serta tidak memiliki bau. Stabilitas dari ampicillin natrium adalah tahan terhadap panas dengan titik leleh 205 derajat Celcius, mudah terhidrolisis dengan dextrosa, dan stabil pada pH 4,85 sampai 5,8. Larutan dari ampicillin natrium adalah larut dalam 1-2 bagian air dalam 1-50 bagian aseton. Kesimpulannya, mudah terhidrolisis, tidak tahan terhadap cahaya, disterilisasi dengan kerja aseptik. Preformulasi yang kedua yaitu NaCl dengan pemberian berbentuk hablur tidak berwarna atau putih, memiliki rasa asin, serta penyimpanan dari NaCl adalah dalam wadah tertutup baik. Larutan dari NaCl adalah mudah larut dalam air, sedikit mudah larut dalam air mendidih, serta larut dalam gliserin dan sukar larut dalam etanol. Kemudian, benzil alkohol dengan pemberian berbentuk cairan tidak berwarna, memiliki bau aromatik lemah, serta memiliki rasa membakar tajam, mendidih pada suhu 260 derajat tanpa peruraian, dan netral pada kertas lakmus. Larutan dari benzil alkohol adalah sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam etanol 50%. Penyimpanan dari benzil alkohol adalah dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya. Untuk preformulasi selanjutnya adalah aqua pro injeksi dengan pemberian berbentuk cairan, berwarna jernih atau tidak berwarna dan tidak berbau. Penyimpanan dari aqua pro injeksi sendiri adalah dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik serta tidak lebih besar dari 1 liter.
Yang terakhir ada hasil evaluasi. Yang pertama itu ada jenis evaluasi tentang uji kebocoran. Prinsipnya adalah sediaan ditaruh dengan posisi botol terbalik atau divakumkan dan ditimbang sebelum dan sesudah divakumkan. Jumlah sampel yang diuji ada 3, dan hasil pengamatannya yaitu untuk ketiga botol tersebut tidak bocor, dengan syarat tidak ada yang menetes atau tidak ada perubahan bobot sebelum dan sesudah divakumkan. Yang kedua ada uji volume terpindahkan. Dengan prinsip evaluasinya adalah isi dituang dalam gelas ukur 50 ml, didiamkan selama tidak lebih dari 30 menit. Dan jumlah sampel yang diuji itu ada 4. Untuk hasil pengamatan yang pertama itu ada 5,2 mili, yang kedua adalah 5,6 mili, yang ketiga itu 5,2 mili, dan yang terakhir ada 5 mili. Dengan syarat volume rata-rata yang diperoleh tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95%. Yang ketiga ada uji partikulat. Prinsip evaluasinya adalah penghitungan jumlah partikel menggunakan instrumen yang sesuai. Jumlah sampel yang diuji ada 4, dan untuk hasil pengamatannya dari keempatnya tidak ada partikulat, dengan syarat tidak terdapat partikel visible, partikel berukuran lebih dari 25 mikrometer, dan tidak lebih dari 5 partikel per milinya. Partikel berukuran lebih dari 10 mikrometer, tidak lebih dari 50 partikel per mili. Yang keempat ada uji kejernihan larutan. Prinsip evaluasinya adalah wadah disinari dari samping dengan latar belakang warna hitam untuk melihat partikel berwarna putih dan latar belakang putih untuk melihat partikel berwarna. Jumlah sampel yang digunakan itu ada 4, dengan hasil pengamatan yang pertama itu jernih, yang kedua kuning jernih, ketiga kuning jernih, dan keempat kuning jernih, dengan syarat tidak ditemukan adanya serat atau pengotor. Yang keempat ada uji penetapan pH sediaan. Prinsip evaluasinya adalah menggunakan pH meter. Dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 4, dan hasil pengamatan yang diperoleh adalah yang pertama itu ada 6, yang kedua 8,52, ketiga itu ada 8,58, dan keempat adalah 8,58, dengan syarat pH target adalah 6. Dan yang terakhir ada uji rekonstruksi. Dan yang terakhir ada uji rekonstitusi. Dengan prinsip evaluasi dilakukan pengamatan kecepatan pelarutan terhadap serbuk. Jumlah sampel yang dipakai adalah 3. Dengan hasil pengamatan yang pertama 22T, yang kedua 34T, dan yang ketiga 26T. Dengan syarat kurang lebih adalah 30 detik.